Masyarakat nanti itu hanya akan menyekolahkan anaknya ketika perguruan tinggi itu mencari kerja. Untuk apa disekolahkan untuk mencari kerja? Apalagi kalau sudah implementasi dari kampus Merdeka Belajar sudah ada hasilnya, di kiri kanan kita mereka sudah menghasilkan orang-orang yang siap pakai, lulusannya siap pakai, ketinggalan kita berubah. Oleh karena itu saya yakin sekali dengan perubahan bentuk ini ada suatu perubahan. Dengan perubahan ini kan nanti itu bukan lagi ketua, itu sudah rektor, Ibu Sekda, sudah rektor nanti di pimpinannya. Jadi ya, dengan perubahan ini ya beda itu rektor dengan ketua, beda. Karena kalau ketua itu bisa saja orang ketua RT, ketua. Kalau rektor itu pasti dipimpin oleh perguruan tinggi, itu bedanya. Jadi harapan saya, kenapa saya tekankan begini, kenapa stress begini, karena itulah realitas yang akan terjadi. Perguruan tinggi yang tidak akan berubah, insya Allah akan tamat, pasti tamat. Siapa mau ke sana? Karena kita itu mendirikan perguruan tinggi hanya dua, Pak. Ada mahasiswa, di mana mahasiswa yang bekerja, atau menciptakan apa? Jadi ini harus disiapkan. Sekarang tidak bisa biasa-biasa saja, tidak bisa. Yang harus kita pikirkan bagaimana kita mengantarkan lulusan kita ke dunia kerja. Oleh karena itu harus ada strategi. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah reorientasi kurikulum. Merubah kurikulum itu. Kurikulum dulu itu sebelum kebijakan ini hanya satu. Sekarang bisa 5, 7, 8. Yang penting dari awal kita tetapkan bahwa mahasiswa ini mau kemana, passionnya mau kemana. Misalnya dia hukum, dia mau jadi pengacara. Dari awal kita kelas pengacara, kelas jaksa, kelas hakim. Mulai dari situ dari awal sehingga kita lakukan itu. Bagaimana kurikulumnya? Nah, untuk merumuskan kurikulum ini harus kita bekerja sama dengan dunia usaha, dunia industri. Misalnya tadi, yang mau jadi pengacara, kita bikinkan kurikulum pengacara. Kerjasama kita dengan kantor pengacara, menyusun kurikulum itu, menyusun resepnya. Karena yang menentukan tujuan daripada pembelajaran itu adalah kurikulum. Setelah kurikulum disusun bersama, panggil mereka mengajar, panggil pengacara itu mengajar, belajar bersama-sama untuk memberikan pemahaman ini yang terjadi di pengacara. Mungkin setelah itu ada riset, ada penelitian bersama. Baru setelah itu ya magang, kita magangkan mereka di kantor pengacara. Dulu itu, sekarang pun ada. Kita harus langsung mau magang tanpa adanya kerjasama itu. Banyak mau magang di tempat lain tapi tidak kenal, sehingga banyak penolakan magang. Biasa pun diterima tapi ya magang itu hanya membuat kopi dan teh. Iya, karena tidak kenal. Ya siapa tahu dia rusak sistemnya mereka di dalam, dia rusak organisasi. Daripada malu-malu juga tidak terima dari terima saya dari pembuat teh dan kopi sana. Oleh karena itu kunci daripada kampus Merdeka Belajar dan kerjasama. Apa sih yang dibutuhkan oleh dunia kerja? Kita siapkan perguruan tinggi. Jangan disusahin, jangan terlalu dipikirkan. Ini sebenarnya ya bisa susah, bisa mudah. Tetapi kita harus kesana. Itu perbankan ada. Mungkin ekonomi nanti yang mau jadi orang perbankan, kita mulai dari awal. Kira-kira passionnya kemana? Yang mereka mencari tenaga pemasaran misalnya. Karena diharapkan nanti ya, misalnya pemasaran perbankan, ya, diharapkan nanti yang mungkin capaiannya itu atau peluangannya nanti menciptakan mahasiswa yang terampil, bagaimana mencari uangnya masyarakat sampai di bawah tempat tidur atau di bawah kasur. Seperti itu bisa. Oleh karena itu perlu disusun suatu kurikulum yang memang betul-betul menyentuh dan mencapai perbandingan dapat kita apa yang dibutuhkan oleh kerja di usaha dan industri. Oleh karena itu sekali lagi kami sampaikan bahwa kami dari DLIT untuk bagaimana kebijakan ini diteruskan, kami sudah siap semua. Kami sudah siap semua. Kami di sana mempunyai tim kerja sebanyak 31 tim kerja yang memang akan menghantarkan program tinggi bagaimana sehingga layanan kami, sehingga apa yang diinginkan oleh kebijakan ini, apa yang dikasih sebagai roh daripada suatu program tinggi dapat kita capai. Kami sudah siap di sana, jadi
kami sangat mengharapkan bahwa komunikasi kebersamaan sinergitas untuk kita semua tentunya itu yang kami sangat mengharapkan. Saya yakin sekali bahwa dengan sumber daya yang mumpuni daripada Institut Hukum dan Bisnis yang Magelang ini, dengan sarana-sarana, dengan nanti kita menyusun kurikulum yang baik, dengan tata kelola dan manajemen properti yang baik, saya yakin bahwa apa yang diinginkan oleh kita semua, apa yang diinginkan oleh pemerintah, apa yang diinginkan untuk Jakarta, apa yang diinginkan oleh masyarakat, bahwa setelah anaknya lulus kuliah itu langsung mendapatkan lapangan kerja, itu yang kita inginkan. Oleh karena itu, mari semuanya membuat suatu komitmen. Mungkin yang penyamaan persepsi, komitmen, strategi yang harus kita lakukan sehingga apa yang diberikan oleh pemerintah ini yang suatu kebijakan yang sangat luar biasa, yang sangat baik sekali, itu dapat kita lakukan. Saya kira itu hal-hal yang perlu kami sampaikan. Saya yakin sekali bahwa kualitas suatu program ini kita capai dengan adanya bagaimana kita menciptakan suatu lulusan yang mempunyai disamping berdiploma juga punya keterampilan kita menciptakan suatu tenaga kerja yang siapa. Saya kira itu hal-hal yang perlu kami sekali lagi selamat. Insya Allah Tuhan senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk kita kepada kita semua dalam rangka kecerdasan dan kuasa. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Bupati Wajo yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo kepada Ibu Insinyur Haja Armayani MSI dengan hormat disilakan. Selamat sore, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Yang saya hormati Unsur Forkopimda yang sempat hadir pada sore ini. Dalam hal ini ada Pak Wakapolres, ada yang mewakili Pak Dandim. Yang saya hormati Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 9 Sultan Batara, dalam hal ini Bapak Andi Lukman. Yang saya hormati Rektor IAI Asadia Sengkang sekaligus Ketua MUI Kabupaten Wajo. Kalau ini Pak, tetangga aku, idolaku. Yang saya hormati yang mewakili Rektor Unipima, dalam hal ini Wakil Rektor adinda saya Pak Hasbi. Yang saya hormati para pimpinan perbankan, ada beberapa saya lihat yang hadir di sini yang sempat hadir di tempat ini. Yang saya hormati para kepala UPTD Pendidikan Menengah yang sempat hadir. Yang saya hormati dan berbahagia pada kesempatan ini adalah Ketua STIH dan STM Magelang yang akan nantinya berubah menjadi Institut Magelang beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati para sivitas akademika Institut Magelang. Yang saya hormati dan banggakan Ketua Yayasan Pengembangan Sumber Daya Insani Magelang dan seluruh undangan yang saya tidak sempat sebut satu persatu. Syukur alhamdulillah karena berkat rahmat dan karunia sehingga pada sore hari ini dan pada hari berbahagia ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bersama-sama hadir di tempat ini guna mengikuti acara yang sangat langka ya dalam sejarah pendidikan, yaitu penggabungan STIA dan STH Magelang menjadi Institut Magelang. Tak lupa saya sampaikan salam dan salawat marilah kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarganya, yang juga kepada sahabat-sahabatnya serta seluruh pengikutnya, Nabi yang memberikan tuntunan pencerahan pendidikan dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara buat kita semua. Hadirin sekalian yang berbahagia, mengawali sambutan ini izinkan saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Bupati Wajo yang sedianya beliau yang akan
hadir pada acara ini, akan tetapi mengingat padatnya kegiatan beliau dalam waktu yang bersamaan, sehingga beliau memerintahkan kepada saya untuk mewakilinya. Ya, sekaligus salam hangat dari Bapak Bupati Wajo untuk kita semua, dan mudah-mudahan keterwakilan saya tidak mengurangi makna kegiatan kita. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang kepada Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 9 Sulawesi Sulbantara di Kabupaten Wajo beserta seluruh rombongan Pak Kota Sutra yang juga dikenal dengan nama Bumi Lamadukeleng. Jadi ini kampus ini mengabadikan salah satu sosok ya pemimpin di Wajo ini. Ya, saya kira itulah sebabnya mengapa kampus ini memakai nama Lamadukeleng. Ya. Untuk mengingatkan kita semua bahwa jiwa dan sikap patriotik, pantang menyerah, tidak putus asa, menegakkan kejujuran dan keahlian dalam ekonomi merupakan modal dasar yang telah ditunjukkan oleh sosok pribadi Lamadukeleng. Hadirin sekalian yang berbahagia, makna nama sosok Lamadukeleng inilah menjadi spirit terbentuknya dahulu STIA dan STIH, ya, menjadi lembaga pendidikan tinggi yang telah melalui berbagai jalan yang panjang dan berliku, ya, sehingga keberanian dan pertimbangan untuk menatap masa depan yang lebih kompetitif, berdaya saing dan melihat perkembangan lingkungan regional, sehingga diambillah keputusan dan pertimbangan yang komprehensif dan matang untuk menyatukan keduanya menjadi Institut Lamadukeleng, di mana kata Lamadukeleng ini tetap digunakan menjadi pilihan bijak dan tidak melupakan sejarah. Ya. Saya kira tadi Bapak yang dari lembaga pelayanan telah menceritakan, menginformasikan kepada kita semua bahwa memang kebijakan dari pemerintah pusat itu bagaimana mengurangi karena terlalu banyak perguruan tinggi di Indonesia. Tadi sudah disampaikan bahwa ada 4.700-an lebih itu, dan salah satu kebijakan yang diambil sekarang ini adalah menggabungkan STIH dengan STIA untuk menjadi salah satu lembaga, yaitu Institut Lamadukeleng. Kami pemerintah daerah sangat berharap, ya, karena sebagai informasi bahwa di Wajo ini telah berdiri beberapa perguruan tinggi. Saya kira juga dulu Uniprima yang sekarang ini menjadi universitas juga dulu bukan universitas, ya, telah juga banyak prodi-prodi yang di sana, termasuk alhamdulillah sekarang ini, ya, Institut Lamadukeleng ini berterima kasih kami kepada institut ini telah membuka salah satu program studi, yaitu bisnis digital. Sebagai laporan bahwa informasi bahwa ini sangat cocok sesuai dengan visi misi yang telah dikeluarkan oleh Bapak Bupati, bagaimana salah satunya itu adalah mencetak entrepreneurship 10.000 malah. Ini Bapak Bupati sudah berada di tahun ketiga, ya. Saya kira peran daripada institut nanti ini sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah untuk mengembangkan, ya, untuk menciptakan adik-adik, ya, yang nanti menuntut pendidikan di sini untuk menjadi wirausahawan, ya. Tapi memang ada sedikit ini masalah di kita, ya. Biasanya itu orang tua kita dulu, ya pernah seni mak zaman anak kemanci pegawai berseragam. Tapi kalau kita bilang wira swasta, dia kan asli zaman itu. Ini yang perlu perguruan tinggi juga sosialisasikan dan memberi pemahaman kepada orang-orang tua kita. Karena bukan apa, saya mengalami Pak sendiri. Ya, ambil contoh diri saya sendiri, anak saya, ya. Setelah dia lulus perguruan tinggi dan lain sebagainya, ya maklum karena kami juga orang kampung di kabupaten tetangga sebelah dari Bone, ya kayak itu keluarga saya ini kayak tidak menerima anak saya ini tidak jadi pegawai Pak. Iya,
Sampai saya dibilang, kamu itu juga tidak tahu mengarahkan anak. Kenapa tidak bisa didaftar jadi pegawai? Saya bilang, maaf kak, maaf om, maaf puan tante. Sekarang ini anak-anak itu tidak bisa lagi kayak saya dulu. Ya, tidak boleh lagi kayak begitu. Perguruan tinggi juga sekarang ini sudah merubah kurikulum. Tidak mendidik lagi tuh anak-anak jadi pegawai dan jadi yang berseragam untuk kerja. Tetapi bagaimana mendidik ini menjadi seorang wirausaha ataupun pengusaha seperti tadi yang disampaikan. Kemasuran anak, tadi anak jama, anu minasa agro menjadi pengusaha nih, mabalu manuk nih, mabalu sapi, kurir, nasa dia nggak zaman itu. Padahal kalau kita kalkulasi, subhanallah. Nah lolongan kita 10 juta sebulan. Mana ada gaji pegawai 10 juta satu bulan? Kan tidak ada. Iya, sekda saja tak cukup gajinya 10 juta satu bulan. Kerjaannya banyak sekali kiri kanan. Iya. Ini yang perlu saya kira kita mengubah mindset. Ya, mengubah mindset. Memang saya paham, oke seperti itu. Tetapi lambat laun ini dengan adanya perguruan tinggi yang begitu merubah kurikulum dan lain sebagainya ini, hal ini sedikit-sedikit bisa diminimalisir. Iya, anak saya tidak ada pak yang jadi pegawai, semua sudah kuliah selesai dan sekarang ini alhamdulillah dia berwirausaha sendiri. Tak mau jadi pegawai. Mungkin sekarang saya bilang silakan saja, yang penting halal, kau tidak mencuri dan lain sebagainya, silakan. Alhamdulillah, silakan saja mau kerja apa saja, yang penting hati nuranimu yang memanggil bahwa saya mau kerja begini. Ya, kalau mamanya ini jadi pegawai, Anda tidak, silakan. Yang penting kamu jangan karena kamu besar dari pegawai. Saya kira memang hal inilah yang perlu kita semua pikirkan bersama. Bagaimana kampus-kampus ini yang sudah ada di wilayah Kabupaten Wajo menciptakan pemikir-pemikir, menciptakan wirausaha dan lain sebagainya supaya bisa menciptakan lapangan kerja. Di Wajo ini kita kurang apa? Potensi sumber daya alam luar biasa. Dega kataku Sulawesi Selatan punya gas tidak ada. Tidak ada yang punya danau. Ini bawang. Pemakan di tahu danau tempe, pasti ada di Wajo. Walaupun sebenarnya ada di Sidrap dan di Sopeng. Tetapi yang terkenalnya itu bahwa danau tempe itu ada di Wajo karena memang 60-70% wilayahnya itu ada di Kabupaten Wajo. Tapi sekarang coba, bisakah kita ini anak-anak adik-adik perguruan tinggi semua ini, bagaimana ini kejayaan yang pernah dulu Wajo ini sebagai sumber ikan air tawar di Indonesia mana di dunia dulu itu dikembalikan sampai bisa 50 ribu ton. Sekarang cuma berapa? Saya kira ini di Prima ini sudah ada juga fakultas-fakultasnya yang memang bisa untuk mendidik anak-anak kita memaksimalkan potensi pertanian. Ada semua milik kita. Ada laut, ada danau, ada gunung, ada sawah, sungai, semua ada. Kalau di kabupaten lain tidak ada seperti itu. Sehingga saya kira peran daripada kampus-kampus yang ada di di wilayah Kabupaten Wajo ini bagaimana kita berdayakan dan mengoptimalkan kualitasnya. Ya, kualitas ini yang perlu. Jangan seperti misalnya kayak betul-betul bagaimana mendidik, bagaimana memberikan kuliah, bagaimana hasil yang dikeluarkan daripada anak-anak yang dikeluarkan daripada kampus-kampus di Kabupaten Wajo ini bisa berdaya guna dan bisa. Contohnya Pak Bupati kita lulusan di sini kan, Prima. Ya, mudah-mudahan juga ini ke depan ini Institut Manukelen juga bisa ada pemimpin lahir dari sini. Mudah-mudahan seperti itu. Kalau orang kampus lain bisa, mengapa kita tidak? Iya kan? Itu harus menjadi spirit buat kita semua. Ya. Saya kira kami tidak terlalu banyak. Saya juga Pak Andi Lukman tidak setuju kalau ada KKN sekarang pergi ngecat-ngecat.
pindahkan saja ke atas batas. Tidak ada lagi adik-adik zaman sekarang ini. Tapi bagaimana ini kalau KKN tematik, ya, betul-betul bisa memberdayakan masyarakat yang ada di sana, pelajari potensi yang ada di satu desa, sehingga Anda bisa, oh nanti di sini kalau saya sudah lulus saya bisa membangun satu jaringan sehingga saya bisa membuat usaha seperti ini, ya kan? Sekarang ini semua bisa diselesaikan di, ya, yang ada di tangan kita melalui teknologi. Di hadapan kita ada apa namanya handphone. Di situ orang bisa berbisnis, semua bisa di situ, ya, bisa bangun jaringan di situ. Nah ini sudah memanfaatkan karena sudah bangun namanya apa namanya salah satu jurusannya bisnis apa namanya digital. Ya. Apalagi sekarang ibu-ibu manja, tidak ada lagi mau masak, semua kurir akhirnya dia negara semua dikurir, tidak menyalami kompornya di sana karena semua sudah mau enak, yang tinggal mau makan dan lain sebagainya langsung jadi. Saya kira ini semua menjadi motivasi pendorong kita semua untuk bagaimana hal ini bisa kita wujudkan ke depan. Mungkin saat ini belum, tapi ke depan, ya, ke depan ini. Kemudian kalau tidak ada modalnya, perbankan ada kok, membina UMKM dan lain sebagainya. Ya, saya kira semua sudah ada sekarang. Tinggal kita bagaimana memanfaatkan peluang-peluang yang ada yang kita miliki sekarang. Ya, saya kira saya tidak untuk apa namanya. Kami pemerintah daerah siap bergandeng tangan bersama Institut Lamadu Keleng untuk mewujudkan generasi penerus bangsa yang memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual serta komprehensif. Kesemuanya kerja keras ini jangan berhenti dan merasa puas. Ya, mari terus mengembangkan diri melalui inovasi dan pengabdian kepada masyarakat. Ungu adalah warna jaketku, warna jasku. Ungu adalah alma mater. Sekali lagi selamat atas penggabungan Institut Lamadu Keleng yang sudah bergabung tadi, sudah dibacakan. Saya kira ini harapan kita ke depan bagaimana mencetak generasi-generasi yang handal buat Kabupaten Wajo pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Demikian beberapa hal yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa oleh Guru Dr. Haji Baharudin Balutaris SHMAG. Dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi ibadihi khabiran basiran. Tabarakalladzi ja'ala fis-sama'i wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladhina fazu bil na'imil muqim. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal barakati wa abwabal nikmati wa abwabal qurrati wa abwabal jannati. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabal akhirah wa sarif anna bihaqqil Qur'anil azim wa nabiyikal karim syarrad dunya wa azabal akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allahumma ya Allah ya mujibas sa'idin, Engkau berfirman dalam kitab suci-Mu, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, doamu akan kuijabah. Allahumma ya Allah, berkah keagungan, kebesaran dan kemuliaan asma-Mu, kami semua masyarakat Kabupaten Wajo, Bumi Lamadu Keleng, khususnya segenap pengurus Yayasan Pengembangan Sumber Daya Insani
serta Sivitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Lematukelan, penuh rasa tawadhu, sembah sujud, penuh tulus memanjatkan puji syukur, bermunajat, mohon pinta kepangkuan kekuasaan-Mu atas segalanya, karena hanya Engkau-lah ya Allah mengabulkan doa dan menerima segala hajat dan pengharapan. Allahumma ya Allah ya Karim, berkah hidayah dan inayah-Mu menyertai kami semua yang hadir di majelis bahagia penuh syukur ini, dengan sifat-Mu penuh kasih dalam rangka mengikuti acara penyerahan SK Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, izin penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lematukelan dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum menjadi Institut Ilmu Hukum dan Ilmu Ekonomi Lematukelan, yang insya Allah berlangsung hari ini penuh dengan hikmat, penuh rasa syukur dan penuh bahagia. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah ya muqallibal qulub, sang pembolak balik hati, dengan sifat-Mu yang penuh bijak, penentu perubahan arah skenario hidup dan kehidupan ini. Olehnya itu ya Allah ya Sattar, jika kelak telah resmi sekolah tinggi ini berubah status menjadi institut, kami doakan dan kita semua berdoa, semoga institut ini mampu berproses ke depan untuk meraih persyaratan lagi untuk berubah status menjadi universitas. Allahumma ya Allah, kami yakin sepenuhnya dengan kodrat dan iradamu tiada yang mustahil bagimu, karena bila Engkau menghendaki sesuatu telah Engkau tetapkan dalam firman-Mu, idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Jika Allah menghendaki sesuatu maka hanya berkata jadilah, maka jadilah ia. Allahumma ya Allah ya Latif, Engkaulah sang pembimbing dan penunjuk jalan yang lurus untuk mencapai sukses bahagia dunia dan akhirat, sebagaimana yang telah tercantum di dalam kitab suci-Mu, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukilah kami jalan yang lurus, itu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan jalan mereka yang sesat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Billahi taufiq wassadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, penandatanganan MOU antara Lematukelan dengan Polres Wajo dan Din 1406 Wajo, Ban BNI dan Ban Mandiri. Disilakan mengambil tempat. Acara selanjutnya, kuliah 7 menit oleh Andi Muhammad Al-Ghifari, semester 6A Hukum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Duto Tiwajo atau yang mewakili, saya hormati seluruh unsur pendidikan, tokoh pendidik, tokoh budaya, tokoh agama, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu dikarenakan saya diberi amanah untuk menyampaikan kuliah 7 menit yang kira-kira mudah-mudahan bisa saya sampaikan dalam waktu 7 menit. Alhamdulillahillazi rafa'al mustafa manasibal insani wal busra. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ad-durril azhar wal yaqutil ahmar wan nuril azhar wasirrillahil akbar fil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala telah meningkatkan kualitas puasa kita yang sebagaimana kita ketahui pada hari ini, hari yang penuh berbahagia ini adalah hari yang ke-21 bulan suci Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan satu balasan, satu ganjaran atas kesabaran yang telah dipertahankan, yang telah diupayakan, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesempatan yang kemarin masih bernama Sekolah Tinggi Ilmu Hukum dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lemadu Keleng, atas izin Allah telah berubah menjadi Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lemadu Keleng. Mudah-mudahan kedepannya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberkahi dan merahmati kita kesabaran, tak hanya sebatas untuk mencapai predikat institut, tapi yang menjadi patokan utama ialah mudah-mudahan kedepannya kita dapat mempertahankan dan mencapai kepada karakter atau predikat yang lebih baik. Izinkanlah saya mengajak para hadirin dan hadirat untuk senantiasa mencurahkan salawat dan taslim kepada Nabi kita Muhammad SAW, Nabi yang dalam satu ungkapan disebutkan Muhammadun basharun lakal basharu bal huwa kal yaquti bainal hajar. Nabi SAW itu adalah seorang manusia biasa yang sama seperti kita. Tapi pembeda Nabi dengan kita ialah Nabi SAW adalah satu manusia yang diakui kualitas kesabarannya. Nabi SAW diangkat derajatnya oleh Allah. Nabi SAW dipilih oleh Allah untuk diberi ilmu langsung oleh Allah, baik itu langsung dari Allah maupun melalui perantara malaikat Jibril. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh mubarakah ini, izinkan saya menyampaikan satu tema yang tak lain berkaitan dengan apa yang telah kita upayakan, yakni kesabaran. Kesabaran di dalam Al-Quran dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, as-sabaru ala ta'ah, sabar dalam ketaatan. Semua insan yang diciptakan oleh Allah, baik manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan segala yang telah Allah ciptakan, itu telah mendapat kontrak masing-masing dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus manusia diberikan kontrak hidup oleh Allah di dalam Quran yang berbunyi, "Waman
yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Allah Subhanahu wa taala memberikan kontrak kepada kita agar senantiasa bersabar dan taat terhadap segala apa yang telah diperintahkan. Telah dipahami bersama hadirin sekalian bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan begitu banyak perintah untuk beramar ma'ruf, perintah untuk senantiasa berbuat baik. Dalam perkara perbuatan baik ini ada satu sikap yang sangat perlu kita hadirkan, yakni sikap kesabaran. Tanpa kesabaran mungkin rilalanna ya'asui belum tentu kita bisa melaksanakan ibadat puasa sebagaimana mestinya. Mungkin tanpa kesabaran akan apa yang Allah tetapkan, payah sito ngena pura mencari ketentuan di sesena pengalah Ta'ala atas segala apa yang telah kita perupayakan, atas segala apa yang telah kita usahakan, sehingga kamase pengalah Ta'ala Allah merahmati kita mencapai apa yang kita cita-citakan, yakni menjadi Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamandukalan. Itu adalah salah satu bentuk kesabaran kita dalam menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Panitia-panitia yang turut berpartisipasi dalam acara ini, itu semua insya Allah pasti berpuasa dan pasti menjalankan kewajiban seperti kita. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya dengan memberikan ganjaran atas apa yang telah diinginkannya. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, "Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghum fasta'iz billah, innahu huwas samiul alim." Yang kedua ini adalah sabar dalam menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini banyak sekali jenisnya. Ayros itu ngena irekeng ni apangan ruan-ruan irekeng ni kemaksiatan kepada Allah. Kalau ada di dalam hati kita yang kuangkan di dalam hati kita tak benci, mau ni pada batu kama-kamai bicuk na abat-abatan, ranggasela, rasa keraguan-raguan, pasti Allah Subhanahu wa taala mabelai, tidak akan mungkin merahmati kita. Logikanya saja carana bagaimana Allah Subhanahu wa taala mau merahmati kita semua dari konompori keraguan-raguan. Ia rente tahu angkai si mata-bata lori Allah taala ragu-ragu akan Allah. Jangan kadendre pengelah taala yang kita ragukan. Padahal tak lagi rupa tahu yang kita ragukan, pasti ada umpan balik tersendiri bagi kita. Apalagi kalau Allah ya pengelah taala alena pancadi di noi lololisa, alena pancadi sininna yang angkai ribu minasa, baik secara sadar maupun tidak sadar. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala sangat menekankan bila mana timbul rasa ingin bermaksiat atau ingin melakukan suatu perbuatan yang sudah pasti menjadi larangan di sisi Allah. Salah satu di antaranya tidak berpuasa. Salah satu di antaranya tidak memenuhi anjuran Nabi SAW dalam mengembangkan ilmu pendidikan. Payaro pak disengenya ilmu itu
sangat ditekankan oleh Nabi, sangat dianjurkan, sangat diinginkan oleh Nabi. Nah, sahabat magai, dari ilmu itu sendiri akan menentukan masa depan kita sendiri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha yazlimuna an-nasa syai'an walakinnan nasa anfusahum yuzlimun." Sesungguhnya Allah tidak pernah dena kena gau bawang ki Allah taala sengadina ini tomi gau bawang ya leta. Allah tidak pernah mempermainkan kita, melainkan kita sendiri yang mempermainkan diri kita. Kemudian yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menekankan agar senantiasa kita bersabar untuk menghadapi musibah. Pasti di dalam langkah-langkah terbentuknya Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lemadu Keleng ini banyak menemui titik yang bahkan jadi bisa menjadi faktor penyebab kandasnya upaya kita. Namun karena adanya kegigihan, karena adanya iman yang senantiasa terbesit di dalam hati kita, yang senantiasa berhubungan antara satu iman saudara kita dan iman saudara kita yang lain, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya kokoh dan sempat menjadikan apa dan menciptakan apa yang kita inginkan, yakni Institut Ilmu Hukum Ekonomi Lemadu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rabbaka fa'alun lima yurid." Tuhanmu maha pelaksana apa yang ia kehendaki. Purana puero ipung Allah taala sininda anu madecengnya mesti kejadian. Setiap yang diinginkan dalam bentuk kebaikan pasti akan terlaksana dalam bentuk kebaikan. Begitu pula sebaliknya. Setiap yang diinginkan Allah dalam bentuk keburukan, maka itu akan terlaksana dalam bentuk keburukan selama tidak ada bentuk kesadaran. Sebab magai kesadaran misi mata-mata tiwiki mencapai hasil yang maksimal di dalam hari ini, hari esok dan masa depan insya Allah. Kemudian ada anggapan yang senantiasa menjadi polemik di antara masyarakat, yakni bila kedepannya nanti mungkin timbul di tengah-tengah masyarakat pemahaman yang mungkin bisa jadi meresahkan kita. Sahabat magai, kalau dilihat keadaan sekarang ini sudah mulai timbul pemahaman yang sedemikian rupa. Banyak orang tua di luar sana yang senantiasa berpikir tanpa kesabaran. Dan karena dek namanya lo pas sekolah anak-anak. Apalagi kalau sudah tidak menjamin masa depan anak-anak tersebut. Maka dari sini perlu kita tanamkan nilai-nilai kesabaran. Nah, sahabat magai, perlu dipahami Nabi SAW seumur hidupnya secara sadar dan tak sadar tak pernah berhenti berdakwah. Ya Nabi dakwah waktu nama dapuran lepang di Taif. Bayangkan hadirin sekalian, ya Nabi manusia yang istimewa, tapi apa? Lempa memang pesau di Taif, irempa irota, irempa itai, irempa ibatu. Tapi toh Nabi dia nak kanak dariki. Nabi tidak pernah putus asa. Apa yang Nabi lontarkan, narekodek nailo alena anak napasi, narekodek nailo anak na apo napasi. Marilah kita membumikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membumikan kesabarannya Nabi, sehingga kita dapat memperoleh apa yang telah kita impikan, dan Allah Subhanahu wa taala merahmati segala impian kita. Demikian apa yang sempat saya sampaikan pada hari yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita dan menanggung segala bentuk kebaikan serta membendung segala bentuk keburukan yang akan menimpa kita. Wallahu muafiq ila aqwamit thariq. Billahi taufiq was sa'ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7 menit. Maka seluruh rangkaian acara serah terima surat keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Republik Indonesia tentang izin penggabungan STE dan SDH Lamadukelen Sengkang menjadi Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamadukelen selesai. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa. Kualitas daripada lulusan nanti lebih meningkat lagi, dan memang yang harus menjadi acuan kita bagaimana implementasi daripada kampus Merdeka Belajar itu yang kita inginkan, karena ini adalah suatu kebijakan yang luar biasa yang memberikan kesempatan kepada perguruan tinggi untuk mengatur dirinya sendiri. Yang namanya kampus Merdeka, kita merdeka mengatur semuanya. Yang paling penting ujungnya adalah kita bagaimana menciptakan suatu lulusan yang berkualitas. Lulusan yang berkualitas itu adalah lulusan yang disamping cerdas, pintar, tetapi juga mempunyai keterampilan yang mumpuni yang dibutuhkan oleh dunia kerja, industri dan dunia pemerintahan. Kira pesan pertama kami memang dalam rangka untuk meningkatkan kualitas itu memang pertama harus ditingkatkan adalah pengembangan sumber daya manusia. Karena diyakini bersama ketika sumber daya manusia itu hebat, maka proses yang dilakukan pasti hebat juga unggul, dan biasanya proses yang unggul itu akan menciptakan suatu hasil yang unggul pula. Oleh karena itu proses utama yang harus kita lakukan adalah bagaimana mengembangkan sumber daya manusia, baik tenaga administrasi maupun tenaga dosen yang ada di Institut Hukum dan Bisnis.